Shalom, selamat pagi. Shalom, ya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa
kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Kau sudah berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ya, serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat tetap melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus yang sudah berdoa, kami ucap syukur. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bu Rima, Pak Anton. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Pak Yusak, Bu Ineke. Selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera. Good morning. Ripka, selamat pagi. CCMI, selamat pagi. Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, selamat pagi. Pak Henry, Bu Viken, selamat pagi. Bu Lasma, selamat pagi. Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi. Sepsi, Anton, Esther, good morning. Bu Tiar, Patrick, Pak Salmon, selamat pagi. Bu Reni, Pak Franyanto, selamat pagi. Nah, mari kita baca Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Matius 28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi Semira, selamat pagi Bu Rima, Pak Anton, Stefanus, VV, good morning ya. Kita telah membaca Matius 28 ayat 16 sampai 20. Sekarang kita baca Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Amin, 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 amin. Nah, bagaimana kita merespon amanat agung ya? Seorang yang bernama George Verwer, kehidupannya berubah drastis ketika ia mempercayai Tuhan Yesus dalam sebuah kebaktian kebangunan rohani yang dilayani oleh Bapak Billy Graham tahun 1957 ya. Waktu itu saya masih 3 tahun ya. Tidak lama setelah itu ia memulai pelayanan Operation Mobilization pada tahun 1963. Jadi badan misi itu fungsinya yaitu mengutus 2000 misionaris ke benua Eropa. Organisasi ini menjadi salah satu badan misi terbesar di abad ke-20 dengan mengutus ribuan misionaris setiap tahunnya. Bagaimana hari ini? Saya belum membaca data-data misi hari ini ya. Selamat pagi Pak Elias, Bu Elias. Badan tersebut sudah memiliki lebih dari 3.000 misionaris dari 100
negara yang melayani di 147 negara, dan hampir 300 badan misi lainnya didirikan sebagai dampak dari pelayanan organisasi ini ya. Luar biasa ya. Nah, seperti Rasul Paulus, maka George memiliki kerinduan untuk membawa orang-orang kepada iman yang menyelamatkan dalam Kristus. Nah, sesudah Paulus mengalami pertobatan yang dramatis di jalan menuju Damsyik, ia menjadi seorang yang berapi-api bagi Allah. Dengan bersemangat ia mentaati firman Kristus, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Kita baca di dalam Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam perjalanan misi yang dilakukan oleh Paulus, maka ia juga melatih Timotius dan murid-murid lainnya untuk pergi dan melakukan hal yang sama. Ya, mungkin suara putus-putus, gangguan sinyal ya, Bu Elias. Tekad orang-orang beriman di sepanjang zaman untuk memberitakan Injil telah diteguhkan oleh surat-surat Rasul Paulus yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi penting sekali untuk melakukan amanat agung yang diberikan oleh Yesus. Maka karena itu dalam Roma 12 ia mengingatkan kita, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor ya. Kita baca sekali lagi Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amen. Ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka Dia akan membuat kita rindu dan bersemangat untuk memberitakan Kristus kepada orang lain. Hari ini apakah semangatmu kendor? Kalau kendor, ayo dikencengno lagi. Selamat pagi Bu Lili, selamat pagi Andrian, selamat pagi Yosinta. Jadi kerajinan kita itu kendor apa enggak hari ini? Itu pertanyaannya ya. Rajin memberitakan firman apa enggak? Rajin mencari jiwa apa enggak? Rajin untuk memperkenalkan Kristus kepada orang lain, rajin untuk bersaksi bagi Kristus apa sudah kendor? Bu Nurmala, selamat pagi. Moana Mikel, selamat pagi. Jadi kerajinan ternyata itu bisa kendor ya. Seperti tali-tali yang diikatkan pada tiang. Suatu saat tali-tali itu akan kendor ya. Maka perlu ditarik kembali, perlu dikuatkan kembali, perlu diberi semangat lagi dalam kehidupan kita terutama ya. Jangan kenceng kendu suwe-suwe pedot. Betul ya Pak Gem ya. Semangatnya Pak Gem bagaimana? Hari ini bersemangat apa loyo? Semangat, harus semangat. Senin ini biasanya kita loyo ya, tapi harus bersemangat. Senin itu ada quotes yang berkata I hate Monday, tapi justru seorang rekan saya waktu mahasiswa itu berkata, ini aneh ya, Minggu kan kita sudah beribadah, Minggu kan kita sudah beristirahat, Senin harusnya punya semangat untuk melanjutkan pekerjaan, Senin harusnya bersemangat untuk sekolah. Tapi bagaimana Senin Pak Susilo, kalau Senin gimana? Males apa giat pergi ke kantor ya? Ya suara saya agak serak karena banyak minum gula. Banyak minum yang manis-manis ya. Malam banyak minum manis makanya serak, tapi saya enggak flu. Makasih untuk perhatiannya ya Pak Sus. Jadi semangat kita itu
suatu hari pasti kendor ya, tapi kita harus menarik kembali, mengencangkan kembali ya. Alkitab ada yang menulis demikian loh ya. Tali-talimu sudah kendor. Nah, diingatkan, tali-tali kapal kita ini sudah kendor. Ya, kita tidak bisa berlayar dengan baik ya kalau tali-tali layar kita itu kendor. Bisa-bisa terbalik kapal kita ya. Maka dari itu pagi hari ini janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dibaca lagi Pak Gem. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, ini hari-hari ini ada warta dari negeri kita ini yang menyatakan bahwa mulai tanggal 24 itu sudah work from home ya, atau work from anywhere. Mungkin enggak di home ya, tapi di kampung halaman sudah mudik. Sampai akhirnya setelah lebaran tanggal berapa? Tanggal 31 lebaran. April ya. Sampai tanggal 7 baru masuk kerja. Wow, 2 minggu libur saudara-saudara. Tapi siaran ini tidak ada libur ya. Iya, hari terus. Besar, hari apapun, hari-hari, pokoknya ada hari. Selama ada matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat, siaran ini tetap ada ya. Kita tidak punya PT alasan. Kita tidak ada hari libur karena kita nggak punya PT ya. Karena kita ini warga negara kerajaan Allah. Perasaan surga nggak pernah tutup ya. Surga selalu buka pintu untuk orang-orang yang harusnya pulang pada saat-saat sekarang-sekarang ini ya. Nah, maka dari itu efek hari-hari raya itu ya, untuk liburan itu luar biasa ya, pulang ke desa, healing-healing bersama anak-anak, semua satu negara ini libur saudara-saudara. Puji Tuhan. Kemarin sudah ada yang mengajak kita waktu hari raya, kita diajak ke Malang. Ada yang mengajak banyak. Tapi saya tidak mungkin nginep saudara ya, bermalam tidak mungkin karena punya kebun binatang ya. Tidak ada yang kasih makan. Nah itu enak, itu yang punya kebun binatang itu ada alasan untuk tetap tinggal di rumah ya. Ini Pak Bambang nulis, di Bali ada yang namanya Pak Made, punya mobil berwarna hitam. I love every day because God is good all the time. Nah ini anak-anak Tuhan, warga negara kerajaan Allah tidak boleh kendor ya. Bu Lili nulis gini, Senin itu seharusnya penuh energinya, masih 100% karena baru dicas oleh firman Tuhan. Tapi di sini banyak yang bilang I hate Monday. Actually every day is a good day. Yes. Ya benar. Kalau kita mengatai hari ini hari buruk, hari ini hari kemalasan, nah ya terjadi itu ya. Tetapi baiklah kita tetap semangat. Bagaimana juga Semua hari baik, semua hari. kalau kaum pekerja kuliner bisa libur, nanti orang-orang yang liburan itu makan apa? Coba saudara bayangkan ya. Kalau misalnya semua warung tutup selama 2 minggu, kira-kira saudara nanti kalau piknik itu sangu ya. Akhirnya apa saudara? Ibu-ibu protes, wes nggak usah masa aku sendiri juga mau libur ya, tangan sudah capek ya. Ini tangan juga sakit saudara-saudara karena apa? Selalu bergerak ya, masak itu kan pakai tangan ya saudara-saudara. Nggak ada yang masak pakai kaki ya, betul kan? Ini sudah berteriak-teriak minta libur, tapi nggak bisa sebab justru orang-orang itu pesanannya justru kalau untuk liburan loh. Bagaimana itu ya? Ya enggak masalah. Kita kerjakan karena kita enggak libur gitu ya. Jadi karena kita enggak libur ya kita kerjakan. Yang mau pulang
desa, oh monggo silakan pulang gitu ya. Jadi inilah masa-masa liburan menyebabkan tali-tali kita mengendor ya, dikendorkan dulu. Ya enggak apa-apa. Orang yang sudah sibuk bekerja, ini Pak Gem matikan AC sebab AC-nya tinggelodak gitu ya. Waktunya servis. Jadi masa-masa liburan mau ketemu keluarga, ketemu sanak famili, enggak masalah, itu baik ya. Tetapi ingat, jangan menjadi kendor. Rajin memberitakan firman jadi kendor. Kerajinan kita semua jadi kendor. Minggu ada ibadah, tetap ada ibadah. Masa minggu libur? Masa ada ibadah libur? Enggak ada ya saudara-saudara. Jadi ayo kita tetap jos gandos katanya Bu Reni ya. Jos gandos artinya apa? Kita tetap mengerjakan bagian kita. Kita tetap mengerjakan tanggung jawab kita. Di negeri ini ada yang tidak libur loh ya. Seperti transportasi. Justru nambah jam kerja. Justru nambah karyawan untuk melaksanakan transportasi. Resto-resto yang di rest area justru juga tidak libur. Justru harus nyetok bahan. Karena mungkin pasarnya orangnya pulang semua ya. Tambah rame nih kesempatan cari cuan. Betul nggak ya? Ada sebuah resto di Porong itu kalau libur itu tidak boleh libur karyawan. Jadi ketika melamar kerja sudah dijanji. Hari lebaran tidak libur. Tidak ada libur di hari lebaran. Tapi nanti sesudah lebaran diajak piknik bersama atau boleh libur sesudah lebaran gitu. Ya itu konsekuensinya. Karena apa? Justru di hari lebaran itu kan banyak orang yang cari makanan, omset akan naik dan itu bisa buat sanggup pulang kan ya. Jadi hari ini ya ndak susah-susah amat sih. Karena apa? Bisa silaturahmi by WA ya. Ya kan? Bisa silaturahmi by video call gitu ya. Nggak terlalu apa ya, nggak terlalu membuat galau gitu ya. Toko emas rame ya Pak ya, katanya rame. Pak Susilo. Lumayan karena orang-orang mau meceng ya, pakai gelang, pakai semua. Nanti kalau habis lebaran dia Pak Gem dijual lagi saudara, jadi meceng sesaat. Ya ndak apa-apalah. Supaya apa, happy kan, semua happy ya, tokonya juga happy, orangnya juga happy, semuanya happy. Jadi ayo kita berhappy bersama ya, nggak usah mengeluh. Oh nggak libur gini. Ada yang nggak libur tetap kerja 24 jam 3 shift apa, rumah sakit, kantor polisi, apalagi. Bidang-bidang yang tidak boleh libur itu telekomunikasi, pemadam damkar, apalagi banyak yang nggak boleh libur justru di hari libur saudara-saudara ya. Petugas kebersihan ya, apa yang nomor 1 ya rumah sakit itu saudara. Tapi mungkin untuk hal-hal yang bisa ditunda karena dokternya juga healing saudara, mungkin operasi yang tidak harus segera itu ya ditunda dulu. Mal kita libur. Mal nggak boleh libur loh saudara ya. Tanya ini Pak Henry ada di sini nih. Kalau tutup 1 hari itu didenda 1 juta ya. Ada yang didenda 1,5 juta. Nah, nggak boleh libur. Jadi justru inilah, ayo kita beri semangat mereka yang mungkin aduh ndak bisa libur. Aduh lah, orang kalau kerja kepengen libur. Tapi kalau diliburin terus kepengen kerja sampai antri-antri cari kerja ya. Betul nggak? Sifat manusia. Nah, sifat manusia itu gitu ya. Ayo jangan kenceng kendo lama-lama putus. Jadi baiklah, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Nah, yang rajin kerja jangan sampai kendor. Pak Gem prai berapa hari? 3 hari. Pak Gem itu cuma prai 3 hari ya, tanggalan merah. 1 tahun itu cuma liburnya 5 hari toko itu. Toko itu 1 tahun 5 hari. Hari raya 3 hari, 17 Agustus sama tahun baru. Nah itu cuma 5 hari. Kalau Anda mungkin 1 bulan ya.
12 hari libur 1 bulan ya. Tapi minta THR, bener nggak? Minta 12 hari kerja, ya 12 bulan kerja minta tambahan gaji 1 bulan. Tapi liburnya juga 1 bulan. Ya kan kalau di total itu tanggalan merah bisa libur 1 bulan. Nah ini ya manusia itu gitu ya. Makanya kadang-kadang Tuhan bingung liatin manusia ini mau nih apa dulu. Dikai kerjaan minta libur, dikai libur nggak kerja minta kerja. Itu persis bangsa Israel loh. Iya bener gak ya? Minta keluar bebas dari perbudakan tapi ngeroweng-ngeroweng. Oh enakan di sana makan semongko, makan bang bombay ketika diberi mana. Nah itulah sifat manusia. Maka kita harus menjadi manusia baru, manusia yang hidupnya dibarui dari hari ke hari ya. Amin. Halo Bu Syali, Pak Alim, halo Pak Feripo, Pak Bambang ngomong yes amin, jangan kendor guys ya. Gereja juga tidak libur saudara-saudara, bahkan gereja ini harus 24 jam servis ya. Sebab apa? Kadang-kadang ada orang yang melahirkan minta didoakan, ada orang yang meninggal tiba-tiba harus dilayani. Terus bagaimana kalau mereka libur? Harus ada yang in charge. Dalam arti apa? Piket ya, diatur jadwal piketnya. Jadi kalau ada sesuatu bisa dipanggil. Tapi hari ini tidak usah dijadwal piket. Saya katakan hari ini kita hamba-hamba Tuhan itu memang 24 jam kerja ya. Kalau di handphone harus diangkat. Oh ada ini itu harus segera melakukannya ya. Memang tidak ngantor tapi kantornya online saudara. Jadi kantornya piket di udara. Piket terus 24 jam ya saudara-saudara. Nggak ada libur-liburan ya. Encas semuanya harus bersiap. Karena apa? Kalau Tuhan Yesus pas kamu libur, pas Tuhan Yesus datang gimana? Engkau tidak dengar ya. Kita tidak boleh meliburkan roh kita ya. Roh ini tidak pernah tidur. Dan roh ini harus segala waspada. Harus dicas dengan segala kewaspadaan. Itu firman Tuhan ya. Jangan terlena. Tahu-tahu sangkakala bertiup. Amin. Jadi hari ini I love Monday. Karena apa? Nanti ketemu pekerja-pekerja lagi, nanti bikin-bikin kue-kue lagi, kan seneng toh ya. Semangat. Nanti semangat, ada orang yang pesen-pesen lagi, semangat nggak? Gaspol saudara-saudara ya, tetap sehat, tetap semangat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, makasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Dan Kau katakan kepada kami, janganlah kerajinan-Mu kendor, dan biarlah roh kita menyala-nyala tetap melayani Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Ya, kita sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh libur terlalu lama Tuhan Yesus ya. Kita tetap melayani Engkau Tuhan Yesus, tetap semangat melayani Engkau Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dan Engkau yang berikan kesehatan, kekuatan bagi kami, berikan waktu bagi kami untuk kami tetap dapat melayani Engkau anytime, anywhere ya Tuhan Yesus, sehingga kami tetap semangat bersama Engkau Yesus, karena Engkau yang memberikan semuanya yang terbaik bagi kami. Kami selalu mengucap syukur bagi Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Surgawi, pagi ini terima kasih Engkau telah menyemangati kami dengan firman-firman-Mu. Biarlah kami boleh hidup sesuai firman-Mu. Kami akan pergi menginjil kemanapun Engkau mengutus kami. Tidak ada pengangguran di dalam Kristen, karena setiap hari adalah kerja yang berarti ibadah. Tuhan terima kasih. Engkau sudah membuka cakrawala berpikir kami, supaya hidup kami ini tidak kendor, tetapi kami tetap rajin menyala-nyala dan melayani Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih ya Bapa. Mungkin kami ada yang lelah karena kecapean. Tuhan, beri kami istirahat sejenak untuk mengembalikan kekuatan tubuh kami. Biarlah kami dapat menikmati hadirat-Mu dan kami tetap tinggal di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa mereka yang mungkin hari-hari ini
masih juga belum dapat pekerjaan. Kami berdoa supaya mereka dapat pekerjaan dan dapat mulai bekerja sesudah libur Lebaran. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para pengusaha, mungkin mereka sudah menyiapkan THR, mereka harus menutup pabriknya, ada yang tidak bisa tutup karena tungku menyala 24 jam. Untuk pabrik Pak Anton, Tuhan tolong mereka semuanya dapat bergantian dan dapat tetap rajin mengerjakan segala sesuatunya, tidak terpengaruh oleh keadaan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. God bless you. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap rajin. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.